Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Transpela, NPM 2321010109, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah. Di sini saya memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Perdata Internasional, dosen pengampu Bapak Idrus Al-Ghifari. Saya akan menjelaskan materi Hukum Perdata Internasional dari bab 8 sampai bab 13. Yang pertama, bab 8, penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah usaha menghindari berlakunya suatu hukum dengan menggunakan hukum lain yang lebih menguntungkan. Tujuannya untuk menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan atau memperoleh akibat hukum yang diinginkan. Akibatnya, perbuatan hukum dapat dibatalkan. Fraus omnia corrumpits. Lalu bab 9, hukum dalam kontrak dagang internasional. Hukum yang berlaku pada kontrak internasional umumnya ditentukan oleh pilihan para pihak, choice of law. Bentuk pilihan hukum tegas, diam-diam, dianggap berlaku, dan hipotetis. Biasanya teori yang digunakan yang pertama lex mercatoria, kebiasaan perdagangan internasional. Kedua, lex loci contractus, hukum tempat kontrak dibuat. Ketiga, mailbox theory, hukum tempat penerimaan penawaran dikirim. Keempat, lex loci solutionis, hukum tempat kontrak dilaksanakan. Lalu bab 10, perbuatan melawan hukum dalam HPI. Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang menimbulkan kerugian karena kesenjangan atau kelalaian. Teori yang digunakan, hukum tempat kerugian terjadi, hukum tempat perbuatan dilakukan. Lalu teori kombinasinya, Indonesia menganut lex loci delicti, yaitu hukum tempat perbuatan melawan hukum dilakukan. Status badan hukum dapat ditentukan berdasarkan tempat pendirian, domisili, pusat administrasi, atau pusat kegiatan usaha. Lalu bab 11, hukum benda dan keluarga. Yang pertama, klasifikasi hukum benda. Benda dalam HPI dibedakan menjadi yang pertama benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud. Penentuan hukumnya berdasarkan yang pertama, lex fori, hukum tempat gugatan diajukan. Yang kedua, lex situs, hukum tempat benda berada. Yang kedua, situs benda. Benda bergerak berdasarkan kewarganegaraan, domisili, pemilik atau letak benda. Benda tidak bergerak berdasarkan lex rei sitai lex situs. Benda tidak berwujud berdasarkan domisili, kewarganegaraan, tempat perjanjian, pilihan hukum atau hubungan yang paling erat dengan transaksi. Yang ketiga, lembaga jaminan. Contoh, gadai, fidusia, hipotek, hak tanggungan. Asas jaminan, publisitas, spesialitas, tidak dapat dibagi-bagi, in-basic selling, horizontal. Jenis jaminan yang biasanya pertama jaminan umum berdasarkan undang-undang, jaminan khusus berdasarkan perjanjian. Lalu yang keempat, HPI dalam hukum keluarga. Perkawinan lex loci celebrationis, tempat perkawinan dilangsungkan. Anak menggunakan hukum orang tua, anak, atau lex fori, adopsi hukum kewarganegaraan anak atau lex fori. Perceraian dapat menggunakan lex loci celebrationis, domisili, kewarganegaraan atau lex story. Lalu di sini saya akan menjelaskan bab 12 yang berjudul yurisdiksi, pengadilan dan arbitrase. Yang pertama, pengertian yurisdiksi, kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara. Yang kedua, tipe yurisdiksi. Yang pertama, in personam terhadap orang. Kedua, in rem terhadap benda. Yang ketiga, quasi in rem terhadap harta tergugat. Lalu yang ketiga, dasar yurisdiksi. Ada domisili tergugat, aktor, sequitur forum re. Yang kedua, tempat kontrak dibuat atau dilaksanakan. Yang ketiga, tempat terjadinya perbuatan melawan hukum. Yang keempat, kesepakatan para pihak, choice of forum. Lalu yang keempat, kompetensi. Itu ada absolut, menentukan apakah sengketa diselesaikan di pengadilan atau arbitrase. Lalu yang kedua, relatif, menentukan pengadilan mana yang berwenang. 5. Pilihan forum. Para pihak dapat memilih pengadilan litigasi, arbitrase non litigasi. Lalu yang keenam, arbitrase internasional.
umumnya menggunakan aturan unsitral. Klausul arbitrase harus memuat identitas para pihak, arbiter, objek sengketa, tempat arbitrase, dan biaya. Lalu saya menjelaskan bab 13, pemakaian hukum asing. A. Pemakaian hukum asing meliputi peraturan tertulis, kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin. Hak yang diperoleh berdasarkan hukum asing dapat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. B. Putusan pengadilan asing dapat diakui jika tidak ada kecurangan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan keadilan, lalu pengadilan asing berwenang. 3. Putusan kepalitan asing tidak otomatis berlaku di Indonesia. Pelaksanaan yang bergantung pada prinsip teritorial atau universal yang dianut negara tempat aset berada. Yang keempat, putusan arbitrase asing diakui di Indonesia jika pertama, negara asal memiliki perjanjian dengan Indonesia, yang kedua, sengketa bidang perdagangan, yang ketiga, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan yang keempat, mendapat eksekutator dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demikianlah materi ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Kalau banyak kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastaghfirullahal khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.